Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diana Ambarwati, MESY, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan kami dari kelompok 3 dengan anggota Devi Agustina Wulandari NPM 2003010013. Saya Melisa Yuliar NPM 2003011062 dan Rifdayanti Naimah dengan NPM 2003011086. Di sini kami akan menjelaskan tentang sumber dan karakteristik ajaran Islam. Materi pertama akan dijelaskan oleh Devi Agustina Wulandari, dan materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, Melisa Yuliar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifdayanti Naimah. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan tentang bagaimana sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam terbagi menjadi dua, yaitu sumber ajaran Islam primer dan sekunder. Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia lewat Nabi Muhammad, secara istilah adalah merujuk pada agama yang mengambil sumber pada wahyu yang datang dari Allah, bukan datang dari manusia dan bukan juga datang dari Nabi Muhammad. Selanjutnya, golongan ulama setuju kalau sumber ajaran Islam yang utama yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, sedangkan penalaran atau akal pemikiran selaku alat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ketentuan ini sesuai agama Islam itu sendiri sebagai wahyu yang datang dari Allah. Yang pertama ada sumber ajaran Islam primer. Sumber ajaran Islam dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu sumber ajaran Islam primer, Al-Quran dan Al-Hadis, dan sumber ajaran sekunder, yaitu ijtihad. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qira'atan, atau Qur'anan, yang memiliki arti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah lewat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab dan maknanya yang benar, supaya dia menjadi hujjah untuk Rasul, bahwa dia betul-betul Rasulullah, menjadi undang-undang untuk manusia, memberikan petunjuk kepada mereka, dan jadi fasilitas untuk melaksanakan pendekatan diri dan beribadah kepada Allah dengan membacanya. Dia terhimpun dalam mushaf, diawali dari surat Al-Fatihah dan disudahi dengan surat An-Nas. Disampaikan kepada kita secara mutawatir dari generasi ke generasi, baik secara lisan atau tulisan, dan terlindungi dari pengubahan dan penggantian. Yang kedua ada Al-Hadis. Al-Hadis kedudukannya menjadi sumber ajaran Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Di samping didasarkan pada keterangan-keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis didasarkan kepada pendapat kesepakatan para sahabat, yaitu semua sahabat sepakat untuk menetapkan mengenai wajib mengikuti hadis baik pada periode Rasulullah masih hidup atau sesudah beliau wafat. Dalam literatur hadis didapati istilah-istilah lain yang memperlihatkan penyebutan al-hadis seperti as-sunnah, al-khobar, dan al-atsar. Dalam arti terminologi, ketiga istilah itu kebanyakan ulama hadis adalah sama dengan terminologi al-hadis meskipun ulama lain ada yang membedakan. Selanjutnya, sumber ajaran Islam sekunder. Adapun sumber ajaran Islam sekunder, yang pertama ada ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata jahada. Kata ini beserta semua macamnya memperlihatkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, susah dikerjakan atau yang tidak disukai. Secara harfiah, ra'i memiliki arti pendapat dan pertimbangan. Namun orang-orang Arab sudah menggunakannya untuk pendapat dan keterampilan yang diperhitungkan dengan baik dalam mengatasi masalah yang ditemui. Adapun yang menjadi dasar hukum ijtihad adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar ijtihad ialah seperti ini, yang artinya, sesungguhnya kami sudah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, agar kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang sudah Allah wahyukan kepadamu, dan jangan sampai kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang khianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Adapun sunnah sebagai dasar ijtihad antara lain hadis Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda yang artinya,
Jika seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, selanjutnya ia benar, maka dia memperoleh 2 pahala. Namun, bila dia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah, maka dia memperoleh 1 pahala. Itulah sumber ajaran Islam primer dan sekunder yang meliputi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai dasar hukum ajaran dalam agama Islam. Sifat dasar ajaran Islam. Menurut Ali Anwar Yusuf, menyebutkan bahwa karakteristik ajaran Islam ditinjau dari berbagai bidang. Yang pertama ada komprehensif atau kompak. Walaupun umat Islam ini berbeda-beda suku dan bangsa, tetapi mereka tetap bersatu untuk mengamalkan asas-asas Islam. Yang kedua moderat, di mana tidak hanya mementingkan kejiwaan atau kebendaan saja, tetapi moderat ini imbang dan rata. Mereka berjalan beriringan sesuai dengan kenyataan dan fakta. Sifat dasar ajaran Islam yang ketiga ada dinamis. Artinya, ajaran Islam ini selalu berkembang dari sumber manapun dan mampu memberikan hal-hal yang positif bagi umat Islam. Yang keempat ada universal, menyeluruh. Sifat ini boleh diikuti oleh seluruh umat manusia untuk menjadikan pedoman bagi hidup mereka. Yang kelima, elastis dan fleksibel. Artinya mudah. Seorang umat muslim itu kan sudah memiliki disiplin hidup masing-masing yang tidak boleh dilanggar. Tetapi dalam Islam dan dalam keadaan tertentu, Islam memberikan kelonggaran bagi umatnya. Karena jika mereka melanggar hal tersebut. Itulah mengapa sifat dasar ajaran Islam ini termasuk dalam elastis dan fleksibel. Yang keenam, tidak memberatkan. Berarti ajaran Islam ini membebaskan umat manusia untuk mempunyai misi sebagai rahmat sesuai kadar kemampuannya. Yang ketujuh yaitu graduasi atau berangsur-angsur. Ajaran Islam tidak akan memberatkan umatnya. Maka dari itu, ajaran Islam ini diturunkan secara berangsur-angsur dan akan diberikan kepada umat Islam yang mengikutinya juga secara berangsur karena setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kemampuannya masing-masing. Yang kedelapan, sesuai dengan fitrah manusia atau sesuai faktanya. Yang kesembilan, argumentatif atau filosofis. Ajaran Islam yang disampaikan ini harus jelas dan dengan alasan yang kuat, tidak hanya dengan argumennya saja, tetapi ada fakta dengan alasan yang kuat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu akan saya jelaskan tentang karakter Islam antar normativitas dan historisitas. Yang pertama ada pengertian pendekatan normativitas dan historisitas. Normativitas berasal dari bahasa Inggris norm, yang berarti norma ajaran, acuan, atau ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pendekatan normativitas ini biasanya diartikan sebagai upaya memahami agama dan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak pada suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai paling benar dibanding dengan yang lainnya. Pendekatan normativitas berpijak pada teks yang tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama. Kemudian, historisitas dalam Kamus Bahasa Inggris artinya sejarah atau peristiwa. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Purwadaminta mengatakan, historisitas atau sejarah itu adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Definisi tersebut terlihat menekankan kepada materi peristiwa tanpa mengaitkan dengan aspek lainnya. Kemudian ada bentuk-bentuk pendekatan normativitas dan historisitas. Ketika melakukan studi atau penelitian Islam, perlu terlebih dahulu kita menjelaskan Islam mana yang kita teliti. Maka, penyebutan Islam normativitas dan Islam historisitas adalah salah satu dari penyebut level tersebut. Istilah yang hampir sama dengan Islam normativitas dan Islam historisitas. Islam normativitas adalah Islam sebagai wahyu dan Islam sebagai produk sejarah. Islam didefinisikan sebagai wahyu ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan Islam historisitas atau Islam sebagai produk sejarah adalah Islam yang dipahami dan Islam yang dipraktekkan kaum muslim di seluruh penjuru dunia, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang. Yang ketiga ada perbedaan pendekatan normativitas dan pendekatan historisitas. Pendekatan normativitas, saat Islam dilihat dari sudut normativitas, maka Islam merupakan agama yang di dalamnya berisi
ajaran Tuhan yang berkaitan dengan urusan akidah dan muamalah. Pendekatan normativitas menuduh pendekatan historisitas sebagai pendekatan dan pemahaman keagamaan yang bersifat reduksionis, yaitu pemahaman keagamaan yang hanya terbatas pada aspek eksternal lahiriah, keberagamaan manusia dan kurang begitu menyentuh aspek batinnya eksoteris serta makna di dalam. Saat Islam dilihat dari historisitas atau sebagaimana yang terlihat pada masyarakat, maka Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu yang di dalamnya dibahas sebagai peristiwa yang memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan perilaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan historisitas menuduh pendekatan normativitas cenderung bersifat absolut, karena pendekatan normativitas mengabsolutkan teks yang tertulis, tanpa berusaha memahami terlebih dahulu apa sesungguhnya yang melatar belakangi berbagai keagamaan yang ada. Kemudian yang terakhir ada hubungan pendekatan normativitas dan pendekatan historisitas. Hubungan materi dan hubungan pemahaman. Hubungan materi menurut Abdullah, hubungan kedua pendekatan ini ibarat sebuah koin uang dengan dua permukaan. Keduanya tidak bisa dipisah namun tidak dapat dibedakan secara tegas dan jelas. Kemudian ada hubungan pemahaman. Islam mengajarkan tentang tauhid, yaitu keesaan Allah, yang mana Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Islam juga mengajarkan ilmu fikih yang membahas mengenai hukum-hukum dalam Islam, tata cara beribadah dan sholat. Ilmu tafsir juga diajarkan dalam Islam yang mempelajari tentang penafsiran dan pengertian Al-Quran. Normativitas dan historisitas dalam studi keislaman sangat erat kaitannya. Dapat dibuktikan bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber dari Al-Quran yang menyangkut tentang normativitas, sedangkan ada suatu bidang studi yang secara khusus mempelajari tentang sejarah yang di dalamnya membahas tentang topik-topik kesejarahan, baik itu berupa tempat bersejarah, waktu sejarah tersebut terjadi, siapa saja pelaku yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut. Normativitas dan historisitas memang sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan karena normativitas berisi tentang masalah ketuhanan dan historisitas berisi nilai kesejarahan, di mana semua sejarah Islam adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari keterkaitan antara normativitas dan historisitas adalah semua ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam karakteristik ajaran Islam, terdapat moralitas Islam. Moral sendiri itu adalah kebiasaan atau sikap dalam kehidupan. Lalu, moralitas sebagai kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan sikap baik atau buruk dan benar atau salah. Dalam moralitas Islam ditinjau dari tiga bidang. Yang pertama, bidang ibadah. Yang kedua, bidang pendidikan. Dan yang ketiga, bidang sosial. Di mana bidang ibadah ini ada ibadah khusus dan ibadah umum. Yang akan kita bahas adalah ibadah khusus. Dalam moralitas Islam di bidang ibadah ini, manusia tidak boleh berkreasi. Artinya, seperti contoh ketentuan sholat 5 waktu dan ibadah haji. Itu kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bisa mengendalikan akal manusia untuk tidak merubah ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, bidang pendidikan. Ajaran Islam ini bisa disampaikan dengan berbagai cara. Contohnya bisa disampaikan melalui ceramah, edukasi, tanya jawab, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, di situ juga kita bisa melihat moralitas Islam dalam karakteristik ajaran Islam ini. Yang ketiga, bidang sosial. Bidang sosial ini sangat menjunjung kesopanan. Maka dari itu, dalam bidang sosial ini lebih mementingkan urusan muamalah dibandingkan urusan ibadah. Itu menurut penelitian Jalaluddin Rahmat. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.